Pernahkah kalian berpikir mengapa Indonesia memiliki begitu banyak jenis tumbuhan dan hewan? Mengapa komodo hanya ditemukan di wilayah tertentu? Dan apa yang terjadi jika salah satu makhluk hidup dalam ekosistem hilang? Indonesia adalah negara yang sangat kaya keanekaragaman hayati. Ini terjadi karena kondisi alamnya beragam, mulai dari hutan, laut, dan pegunungan hingga wilayahnya beda-beda karakteristiknya. Setiap makhluk hidup memiliki peran penting dalam ekosistem. Tumbuhan, hewan, dan lingkungan saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Karena itulah, jika satu makhluk hidup hilang, keseimbangan ekosistem bisa terganggu. Pada pembelajaran ini, kita akan belajar tentang ekologi dan keanekaragaman hayati. Yuk kita cari jawabannya. Dengan bantuan Kak Aulia. Hai semua, selamat datang di Belajar Bersama Saintis Muda. Belajar sains dengan gembira. Terima kasih Sasa, kamu sudah menjelaskan sedikit apa aja yang akan kita pelajari di video kali ini. Kita akan belajar tentang ekologi dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Maka yang kita bahas adalah apa itu ekologi? Ekologi menurut bahasa Yunani berasal dari kata eko atau oikos yang berarti rumah atau tempat tinggal makhluk hidup. Sedangkan logi atau logos berarti ilmu. Maka jika dihubungkan, ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Ini nih perbedaan apa itu biologi dan ekologi. Kalau biologi itu ilmu yang mempelajari seluruh bentuk seluk-beluk kehidupan, maka yang kita bahas ekologi adalah cabang dari ilmu biologi tentang hubungan interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Teman-teman, dalam konsep ekologi ada beberapa tingkatan, mulai dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Lalu, apa sih individu itu? Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya, sebatang pohon kelapa, seekor burung elang, dan seorang manusia. Yang kedua, ada populasi. Populasi adalah makhluk hidup sejenis yang hidup di area tertentu. Contohnya, serumpun pohon bambu di kebun atau sekumpulan hewan sapi. Yang ketiga, ada komunitas. Komunitas adalah kumpulan berbagai makhluk hidup yang hidup dan berinteraksi di tempat tertentu. Misalnya, organisme yang hidup di sawah terdiri atas padi, tikus, belalang, ulat, ular, dan burung. Selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup di suatu wilayah dengan lingkungannya yang saling mempengaruhi. Misalnya, ekosistem danau terdiri atas organisme dan segala benda yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada bioma. Bioma adalah ekosistem yang sangat luas dan memiliki vegetasi tumbuhan yang khas. Misalnya, bioma gurun, bioma tundra, dan bioma hutan hujan tropis. Secara etimologi, biosfer diambil dari kata bio yang berarti hidup, sfer yang berarti lapisan. Maka jika diartikan, biosfer adalah lapisan bumi yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan untuk melangsungkan kehidupannya. Berdasarkan kemampuan organisme menopang hidup, tergantung pada faktor-faktor yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Untuk adik-adik mudah mengingat, kita artikan biotik sebagai hidup dan abiotik tidak hidup. Apa? Biotik hidup, abiotik tidak hidup. Kita bahas mengenai lingkungan biotik. Lingkungan biotik terdiri atas makhluk hidup di dalam ekosistem. Kehidupan suatu organisme sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor biotik, seperti tumbuhan, hewan,
atau organisme lainnya. Pembukaan lahan, perkebunan, pembuatan kota, jalan raya, semua itu mempengaruhi lingkungan hidup. Akibat oleh perbuatan manusia ini, dihasilkan polusi yang dapat merusak lingkungan. Selanjutnya ada lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik terdiri dari bahan-bahan yang hidup yang sangat membantu mempengaruhi komponen biotik. Berikut ini komponen abiotik yang mempengaruhi makhluk hidup, baik tumbuhan dan hewan di dalam ekosistem antara lain udara, air, tanah, suhu, kelembapan, garam mineral, cahaya matahari, dan derajat keasaman, serta topografi. Aliran energi. Energi sangat dibutuhkan makhluk hidup untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Hewan memakan tumbuhan atau hewan lainnya untuk mendapatkan energi. Tumbuhan mendapatkan energi melalui cahaya matahari melalui proses fotosintesis. Sesuai hukum kekekalan, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Proses fotosintesis merupakan proses mengubah energi cahaya matahari diubah untuk tumbuhan menjadi energi kimia. Energi tersebut berpindah ke organisme lainnya melalui proses rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui peristiwa makan dan dimakan rantai makanan. Berdasarkan gambar di atas, tumbuhan berperan sebagai produsen karena mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Adapun belalang, katak, ular, dan elang disebut konsumen karena mendapatkan makanan dari organisme lainnya. Belalang berperan sebagai konsumen 1, katak sebagai konsumen 2, ular sebagai konsumen 3, dan elang sebagai konsumen 4, atau konsumen puncak. Jika semua makhluk hidup tersebut mati, maka diuraikan menjadi senyawa anorganik melalui proses penguraian oleh organisme yang disebut dekomposer. Contoh dari dekomposer adalah bakteri dan jamur. Rantai makanan tidak berdiri sendiri. Rantai makanan di dalam suatu ekosistem saling berhubungan membentuk jaring-jaring makanan. Semakin kompleks jaring-jaring makanan tersebut, maka semakin tinggi tingkat kestabilan suatu ekosistem. Piramida makanan. Piramida ini menggambarkan hubungan antara organisme pada setiap tingkat tropiknya. Tingkatannya meliputi tingkat pertama merupakan produsen, tingkat kedua konsumen primer, tingkat ketiga konsumen sekunder, dan keempat tingkat konsumen puncak. Siklus biogeokimia adalah proses alami di mana unsur-unsur kimia sangat penting. Pada bagian ini, beberapa siklus yang terjadi di alam diantaranya ada siklus air atau hidrologi, siklus karbon dan oksigen, siklus nitrogen, siklus fosfor, dan siklus sulfur. Siklus air atau hidrologi adalah pergerakan air yang terus-menerus di atas, di dalam, dan di bawah permukaan bumi. Tahapan utama siklus air yaitu evaporasi. Air di laut, sungai, dan danau menguap ke atmosfer karena panas matahari. Transpirasi, proses pelepasan uap air ke atmosfer yang berasal dari jaringan makhluk hidup, terutama tumbuhan. Kondensasi, uap air yang naik ke atmosfer, mendingin, dan berubah menjadi titik-titik air membentuk awan. Presipitasi, titik-titik air di awan menjadi terlalu berat dan jatuh kembali ke bumi sebagai hujan, salju, atau es. Infiltrasi, air hujan meresap ke dalam pori-pori tanah menjadi air di tanah. Perkolasi, aliran air tanah yang bergerak lebih dalam ke bawah tanah untuk mengisi akuifer. Limpasan, air hujan yang tidak meresap ke tanah, melainkan mengalir di permukaan menuju sungai dan kembali ke laut. Siklus oksigen dan karbon dioksida adalah dua proses yang saling terikat erat
untuk mengedarkan oksigen dan karbon di antara makhluk hidup dan lingkungan. Keseimbangan kedua gas ini di biosfer utamanya diatur oleh proses biologi dasar. Di antaranya ada fotosintesis. Tumbuhan, alga, dan cyanobacteria menyerap karbon dioksida dari udara dan air dari tanah. Dengan bantuan energi cahaya matahari, mereka mengubahnya menjadi makanan dan melepaskan oksigen ke atmosfer. Respirasi. Manusia, hewan, dan mikroorganisme menghirup oksigen untuk membakar glukosa menjadi energi. Proses metabolisme ini menghasilkan zat sisa berupa karbon dioksida yang dihembuskan kembali ke udara.